Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis transaksi. Nah, tujuan pembelajaran analisis transaksi yang pertama itu adalah menganalisis transaksi, kemudian memahami cara kerja akuntansi, mencatat transaksi dalam jurnal, membuat neraca percobaan, dan menganalisis hanya dengan menggunakan akun. Apa itu transaksi? Transaksi adalah setiap peristiwa yang memiliki dampak keuangan terhadap perusahaan dan dapat diukur secara andal. Ya, dapat diukur dengan nilai uang. Contoh, ketika kita membeli barang, ketika kita meminjam uang, ketika kita melunasi pinjaman atau pembiayaan. Itu adalah contoh dari transaksi. Nah, mungkin kita sering atau yang pernah belajar akuntansi pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah akun. Apa itu akun? Akun itu adalah catatan atas semua perubahan unsur-unsur laporan keuangan selama periode tertentu. Nah, akun ini adalah adalah sarana ikhtisar dasar dalam akuntansi. Nah, contoh akun itu apa? Atau yang sering disebut dengan pos, ya, akun. Akun itu apa? Oke, yang pertama pada unsur aset. Ya, pada unsur aset. Pada unsur aset itu terdapat akun kas, piutang usaha, ada wesel tagih, ada persediaan, nanti ada perlengkapan, ada beban atau biaya dibayar di muka, kemudian ada tanah, ada bangunan, ada kendaraan mungkin, ada peralatan, ada inventaris, kemudian ada perkakas, kemudian ada kalau kita bicara aset tidak berwujud itu nanti ada hak paten, ada hak cipta, itu merupakan aset, itu merupakan akun, ya. Oke, kas. Kas ini adalah uang dan setiap media pertukaran yang mencakup saldo rekening bank, uang tunai, sertifikat deposito, dan cek. Kas. Jadi kalau kita mengeluarkan uang itu pasti akan selalu berpengaruh pada kas. Atau kita menerima uang itu akan selalu berpengaruh pada kas. Jadi mudah diingatnya itu kalau transaksi dilakukan secara tunai maka akan selalu berpengaruh pada kas. Tergantung nanti transaksi tunainya itu mengeluarkan atau menerima. Kalau mengeluarkan maka kasnya akan berkurang, kalau menerima maka kasnya akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah piutang usaha. Piutang usaha itu apa? Piutang usaha itu adalah janji berupa penagihan kas di masa depan. Misalnya kita menjual barang secara kredit, atau kita memberikan jasa tetapi pelanggan belum membayar, itu kita kategorikan sebagai piutang usaha. Kemudian wesel tagih. Wesel tagih ini berupa serupa dengan piutang usaha, ya. Tapi wesel tagih itu lebih legal. Jadi lebih legal karena biasanya diberikan materai. Itu untuk wesel tagih. Kemudian persediaan. Nah, persediaan ini merupakan barang yang akan dijual kembali. Itu adalah persediaan. Kemudian ada lagi perlengkapan. Perlengkapan ini beda dengan persediaan, ya. Kalau persediaan itu barang yang akan dijual kembali. Tapi kalau perlengkapan itu merupakan barang habis pakai. Contohnya apa? Contoh perlengkapan itu seperti alat tulis.
Kemudian barang-barang yang dicetak, misal mencetak brosur, nah itu termasuk perlengkapan. Barang habis pakai itu adalah perlengkapan. Jadi yang perlengkapan itu kalau barangnya kita manfaatkan, maka jumlah barangnya akan berkurang. Beda dengan peralatan. Peralatan itu kalau kita pakai, kita manfaatkan, bukan barangnya yang berkurang, tetapi nilai barangnya yang berkurang. Itu adalah peralatan ya. Kemudian ada lagi beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka, yaitu sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas beban atau pengeluaran tertentu. Misalnya, kita membayar sewa untuk 1 tahun, tetapi kita belum memanfaatkan bangunan itu dalam 1 tahun atau belum memanfaatkan ruko itu untuk 1 tahun, maka uang yang sudah kita keluarkan itu masih boleh kita akui sebagai aset, yaitu beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka. Kemudian tanah ini merupakan aset berupa lahan ya, yang nilainya sebesar harga pokok saat perolehan. Dari awal sampai akhir tanah itu nilainya akan tetap segitu di neraca ya. Kemudian bangunan ini adalah aset atau harta berupa bangunan yang nilai besarnya, nilainya itu sebesar beban perolehannya. Nah, kemudian peralatan, perabotan, dan perkakas atau inventaris ini adalah aktiva tidak lancar atau aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, aktiva tetap. Aktiva tetap itu kalau kita manfaatkan, kalau kita pakai, yang berkurang bukan barangnya, tetapi nilai aktivanya yang berkurang. Oke, itu untuk unsur aset ya. Kemudian untuk unsur kewajiban. Kewajiban ini ada utang usaha, ada wesel bayar, kemudian ada kewajiban akwa. Utang usaha ini merupakan lawan dari piutang usaha. Kalau piutang usaha itu kita sudah memberikan barang atau memberikan jasa, kemudian pelanggan belum membayar. Tapi kalau utang usaha itu kita misalnya kita perusahaan dagang, kita membeli barang yang akan kita jual kembali tapi secara kredit. Itu adalah utang usaha. Atau kita tadi membeli perlengkapan tapi secara kredit, itu merupakan utang usaha. Kemudian wesel bayar ini hampir sama dengan utang usaha ya, tetapi lebih legal karena biasanya wesel bayar ini menggunakan materai dan ditandatangani oleh pihak perusahaan. Kemudian kewajiban akrual ini satu beban yang belum dibayarkan oleh perusahaan, misalnya seperti utang gaji, kemudian utang pajak, kemudian utang bunga. Ini merupakan kewajiban akrual. Oke, selanjutnya ekuitas pemegang saham atau hak pemilik atau pemegang saham atas aset perusahaan. Yang pertama adalah modal saham. Modal saham ini menunjukkan investasi pemilik perusahaan. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan laba bersih kumulatif yang dihasilkan oleh perusahaan selama umur perusahaan tersebut dan dikurangi rugi bersih dan dividen. Itu adalah laba ditahan. Nah, kemudian dividen ini laba yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan porsi investasi masing-masing pemegang saham. Oke. Lalu pendapatan ini merupakan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya sebagai akibat dari penyerahan produk perusahaan kepada para pelanggan atau customer. Contoh,
Contoh ketika perusahaan dagang itu menjual barang. Contoh ketika perusahaan jasa itu memberikan jasanya kepada pelanggan. Atau ketika kita berinvestasi kemudian kita memperoleh hasil, itu bisa diakui sebagai pendapatan. Kemudian ketika kita menyimpan dana di bank, kemudian kita memperoleh bagi hasilnya, itu bisa diakui sebagai pendapatan. Lalu yang terakhir yaitu beban atau biaya. Nah, penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban atau kombinasi antara keduanya, ini biaya yang timbul dari aktivitas bisnis. Kalau kita sudah memanfaatkan sesuatu, maka akan timbul biaya. Contoh biaya itu adalah biaya gaji atau biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya sewa atau beban sewa, kemudian ada beban asuransi, beban iklan, beban utilitas, itu termasuk biaya. Jadi yang paling mudah diingat itu kalau kita memanfaatkan sesuatu akan timbul biaya. Contohnya ketika kita memanfaatkan sumber daya manusia maka akan muncul biaya tenaga kerja. Itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.